Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mempelajari ruqyah pribadi mandiri. Ruqyah mandiri ini adalah membaca ayat-ayat, terdiri dari ayat-ayat dasar. Ayat-ayat dasar itu adalah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 6 surah. Ini saya yakin insya Allah sudah dihafal. Sebentar nanti kita akan praktekkan caranya. Caranya begini. Jadi pada saat membaca ruqyah atau Anda ingin ruqyah, kalau memang ada sihir, Anda pernah disihir orang atau sering mimpi buruk, ada gangguan setan, maka biasanya ya, apalagi kalau kena sihir ya, kalau kita ingin ruqyah, setannya melapor kepada dukunnya. Ya. Ini ada dia mau ruqyah, karena ruqyah itu bisa membunuh setan itu. Sementara biasa setan ini punya kesepakatan sama tukang sihirnya, gitu kan, agar dia tidak mati, nanti dikirim bala tentara lagi. Makanya nanti ruqyahnya caranya adalah membaca Al-Fatihah dengan membuka telapak tangan, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, nanti kita perhatikan rame-rame, kemudian ditiup telapak tangannya. Ya. 1 kali saja dibaca, kemudian dibaca ayat kursi, ditiup, Al-Fatihah tadi 1 kali, ayat kursi sekali, kemudian baca Al-Kafirun sekali, baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Lebih besar efeknya kalau 3 kali. Makanya nanti kita akan praktekin 3 kali semuanya. Dibaca 3 kali, tiup, 3 kali, tiup, 3 kali, tiup. Kemudian mengusap kepala, dari kepala sampai ke kaki. Jangan biarin anggota tubuh tidak tersentuh. Mengusap ya, digosok. Dengan niat membentengi diri dari sihir dan juga syaitan. Karena kalau kita mau ruqyah tadi saya bilang, pasti penyihir, kalau memang penyihir itu dia akan berusaha menyerang lagi. Karena dia mau mempertahankan syaitan yang ada di badan kita. Makanya yang pertama kita mengusap diri itu untuk membentengi diri dulu. Dengan mengusap. Nabi Muhammad SAW praktekkan ini pada saat mau tidur. Boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup lalu diusap. Ya, kan? Itu tujuannya untuk membentengi diri dari sihir. Ulama sepakat ini sebenarnya bentuk daripada ruqyah syariah. Yang Nabi SAW praktekkan. Karena memang beliau tidak bicara, ditiupkan lalu diusapkan. Kemudian setelah itu, kita ulangi sekali lagi dengan cara yang sama, dibaca 3 kali, ditiupkan, diusap dari kepala sampai ke kaki. Yang kedua ini niatnya, diniatkan ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Al-Fatihah, cuma baca saja, tidak niat ruqyah, itu subhanallah setannya enggak ke ruqyah. Innamal amalu bin niat, harus dengan niatnya. Makanya ada orang kena sihir 10 tahun pun dia tidak tahu kalau kena sihir. Karena dia sholat di masjid. Imam yang baca ayat, niatnya baca Al-Quran. Subhanallah dia cuma rasa panas tapi nggak ngusir. Tapi kalau ruqyah, biar baca sekali ayat kursi itu sudah membakar. Oh menyerang dia, gitu kan. Makanya niatnya begitu. Nah yang kedua kita baca nanti masing-masing 3 kali juga. Ya, atau kita perhatikan sekali atau 3 kali sama saja sebenarnya. Cuma 3 kali itu lebih besar efeknya. Baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditiup setiap habis baca ya. Tiup sekali, tiup nanti saya tuntun sebentar. Kemudian usap kepala, dari kepala digosok, kuping digosok, mata semua, leher semua, jangan disisain, tangannya digosok ya. Semua, mohon maaf di daerah kemaluan, kadang-kadang ada orang suami istri sudah nggak mau berhubungan, biasa pengaruh sihir. Maka diusap sampai di kaki. Sampai di kaki. Ini yang kedua, biasanya efeknya kalau ada sihir merasa panas. Panas daerah tangannya. Cuma baca ayat ini ya, panas sekali rasa kadang-kadang. Ada kadang-kadang merinding, kadang-kadang sendawa. Ada yang biasa kalau sihirnya masuk dalam bentuk makanan, dia rasanya mau muntah. Gitu kan? Tapi jangan dibuat-buat nanti muntahnya ya. Ya ini memang alami, memang dia mau muntah. Ya. Kalau biasanya di Indonesia, kalau ada praktek ruqyah itu memang saya minta panitia siapin kresek. Karena jangan sampai muntah di depan nanti. Nanti itu muntah reaksi, itu nggak apa-apa. Itu jangan khawatir. Kalau ada merasa gelisah, ya mau buang air besar, mau buang air kecil, keringat dingin, sakit kepala tiba-tiba, sendawa, itu semua reaksi daripada adanya pengaruh daripada sihir tersebut. Gitu kan? Nah biasanya kalau sudah mau masuk ke ruqyah seperti ini, ada yang panas-panas kupingnya, dan itu.
Itu berarti sudah ada reaksi-reaksi ringan, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Udah panas? Baik. Jadi itu ada reaksi, tapi tidak usah khawatir. Kalau ada orang yang merasa dirinya kayak tidak bisa menguasai diri, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah berikan hamba kekuatan, berdoa sendiri. Jadi jangan sampai kesurupan, ngerti nggak? Orang kesurupan itu kan dia tidak bisa ngontrol dirinya. Jadi kalau dia kontrol nggak bisa, dia akan lebih kuat daripada syaitan itu. Jadi terus nanti diusap, gitu kan? Ini metode untuk meruqyah diri sendiri. Nanti kita akan praktikkan secara kelompok. Setelah masing-masing nanti ruqyah begitu, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak enak, tidak usah malu, ya, karena ini pengobatan. Nanti dia duduk di tengah-tengah, kita buat kelompok, satu orang dikeroyokin dengan 4 orang temannya. Bapak-bapak ada 4 orang. Nanti yang teman-temannya yang 4 ini bacain ayat ruqyah, tiup usap di badannya. Ibu-ibu juga gitu, diusapin, dibantu dia. Biasanya tuh lebih cepat efeknya, gitu kan? Dan ucapkan kalimat begini, ukhruj ya aduallah, ukhruj ya aduallah. Artinya keluar wahai musuhnya Allah. Bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi jin itu subhanallah faham apa yang kita ucapkan, gitu kan? Jadi keluar wahai musuhnya Allah. Karena Nabi SAW pernah menepuk pelapa kurma kepada sahabat yang kemasukan syaitan lalu mengatakan keluarlah wahai musuh Allah, ditepuk lari syaitannya lari, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu nanti akan digunakan dengan cara massal, ya. Rame-rame diusap-usapin. Kemudian usahakan, saya katakan tadi, kalau ada yang bereaksi tenang saja, nggak apa-apa. Dan jangan usahakan syaitan menguasai dia. Yang penting dia sudah tahu, oh ternyata ada reaksi. Dan ini bukan malu, jangan merasa malu. Ini pengobatan. Kalau Bapak Ibu malu, ditahan. Banyak orang di metode ruqyah nggak bereaksi karena dia coba tahan, malu depan orang. Akhirnya dia pulang, dia sendiri pusing, dia mimpi nggak enak malamnya, jadi masalah. Padahal kalau di ruangan seperti ini bisa ditanggulangin. Saya tuntun caranya, gitu kan? Kalau perlu dikeroyokin satu suro kita, gitu. Bisa langsung mati jinnya. Baik, itu metode ruqyah yang kita akan pakai sebentar lagi. Kemudian nanti ada metode ruqyah yang lain. Saya nggak tahu di Australia ada atau tidak ya. Tapi di Indonesia ada namanya daun bidara. Bisa di shot, dilihat gambarnya daunnya itu ada daun bidara. Saya yakin di sini ada. Daun bidara itu subhanallah. Daun yang kalau di Indonesia biasa di penjual pohon itu katakan pohon apel India. Jadi buahnya itu seperti apel Malang warna hijau, buahnya manis. Tapi agak berbeda sedikit, sama dengan apel Malang mirip begitu tapi dia lebih kecil. Batangnya itu berduri. Batangnya berduri. Nah itu daunnya itu disunnahkan dipakai untuk memandikan jenazah dan juga meruqyah. Subhanallah, daun bidara ini seperti duri bagi syaitan. Bagi duri. Pernah saya ajarin salah satu ibu, ini baca ini, gitu kan? Kemudian tiupkan ke air, ya, suruh minum. Air ruqyah itu apalagi daun bidara, orang yang kena sihir nggak mau minum. Dia bilang ada durinya, nggak mau, gitu kan? Ya itu jadi tidak usah khawatir minum. Kalau kita merasa nggak nyaman minum, tidak ada masalah. Nah daun bidara ini disunnahkan dalam hadis Nabi SAW diambil 7 lembar diulek. Kalau kita sekarang bisa di blender, gitu kan? Di blender. Ini sebenarnya gampang sekali ya. Kalau misalnya ada kerabat yang lagi terbang dari Indonesia, Allahu alam, saya nggak tahu bisa nggak masuk di Australia kalau tidak ada di sini. Dia mudah sekali kalau dicangkok, dipatah saja batangnya, ditancapin di tanah tumbuh. Subhanallah. Dan daunnya itu setiap kali kita cabut, kan sunnahnya 7 lembar. Setiap kali kita petik, depan rumah saya banyak pohon bidara. Saya cabut 7 lembar, tumbuh lagi sebentar. Sejam kemudian sudah keluar daunnya. Cepat sekali. Cuma buahnya kadang-kadang yang agak lama, karena buahnya juga enak. Kalau lagi umur atau haji itu seringkali dekat Masjid Nabawi ada gerobak jual buah. Dia jual buahnya kayak apel Malang. Itu namanya buah bidara, gitu kan? Buah bidara. Ya, ini juga ini besar sekali efeknya dalam ruqyah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu merasa reaksi pada saat kita ruqyah mandiri ini, maka dikembangkan dengan ruqyah yang menggunakan air. Air ini Bapak Ibu sekalian, misal teh yang mau diminum, ya, air putih yang mau diminum, air yang dipakai mandi, itu diruqyah. Ruqyah tadi ayat-ayat itu saja, baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup ke teh itu, niat ngeruqyah, lalu minum sendiri.
Dan ingat, ruqyah yang paling efektif adalah meruqyah diri sendiri. Jangan gantungkan pada peruqyah. Karena kalau peruqyah itu, dia tidak mungkin bisa mengurus. Kalau setiap jamaah diurus itu akan lama. Makanya sekarang kita kembangkan metode baru di Jakarta, itu mengajarkan ruqyah mandiri. Ini mandiri namanya. Karena Bapak Ibu kapan saja lagi nyetir mobil, rasa nggak enak, ketakutan, langsung baca tadi, tiup, usapin. Mampir sedikit ke sebelah, baca, usapin. Hilang tuh. Langsung hilang dengan izin Allah. Mimpi nggak enak, apa saja, merasa gelisah, bacain. Anak-anak gelisah nggak bisa tidur, bacain, usap badannya, gitu kan? Ini juga ada tadi yang saya lupa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada selain sihir yang sering kali banyak kena orang dan dia tidak tahu, itu namanya mata panas. Pernah dengar ya? Mata panas ini kata Nabi SAW adalah mata panas benar terjadi. Mata panas itu begini, dalam bahasa Arab memang begitu. Penyakit ain namanya. Jadi ada orang yang hatinya sering iri. Iri terus. Setiap lihat orang apapun kelebihannya pasti dia iri. Nah, kalau dia biasakan di hatinya, itu efeknya ke matanya dia. Jadi kalau dia lihat sesuatu bisa merusak. Contoh, ibu-ibu punya anak lucu misalnya. Lalu ada ibu-ibu lain yang lihat terus dia hasut misalnya. Oh, anak kamu lucu ya. Pastikan kalau dia hasut ada penyakit ain, anak itu nggak bisa tidur nanti malam. Gelisah. Nangis, gitu kan? Seperti itu. Itu tinggal diruqyah, bacain ayat, diusap, tidur anaknya insya Allah. Gitu kan? Jadi ini juga termasuk. Makanya cara yang terbaik untuk membentengi dari mata itu selalu bilang Masya Allah. Orang puji, oh ibu, bapak, bagus mobilnya ya, Masya Allah. Rumahnya bagus ya, Masya Allah. Selalu begitu. Kerjanya bagus ya, Masya Allah. Itu yang harus selalu kita. Karena kita bilang Masya Allah, maka akan selesai sebenarnya, akan selesai pada saat itu. Kalau di Saudi sudah biasa, kalau rumahnya orang di depan ditulis besar-besar, Masya Allah, Tabarakallah, depan pintunya. Gitu kan? Jadi dijadikan seperti ukiran keramik gitu. Jadi orang begitu lihat pintu langsung baca itu dulu, jadi tidak kena mata gitu. Memang bahaya. Kalau terlalu berat penyakit matanya, itu kalau mobil lewat dia lihat, oh bagus ya, tabrak. Bisa bahaya. Penyakit mata itu berat sekali memang, gitu kan? Makanya itu harus diobatin. Itu juga bisa dengan ruqyah. Tapi kita masih fokus tentang masalah sihir. Baik, metode meruqyah air yang kita lanjutkan tadi adalah meruqyah minuman yang mau diminum. Ibu-ibu kalau mau masak, itu kan ruqyah. Sayurnya, mau masak nasi airnya dimasukin, itu semua bisa diruqyah. Mau cuci baju, iya betul. Mau cuci baju, kalau itu terutama kalau sudah parah ya, satu keluarga biasa di Jakarta itu ada yang disihir satu keluarga. Itu yang saya ajarin adalah meruqyah satu rumah. Caranya itu luar biasa itu. Efeknya besar sekali. Dia mau cuci baju, mesin cuci, airnya itu diruqyah sama dia. Dibacain ayat kursi, niat ngeruqyah, ditiupin, jalan. Jadi bajunya dicuci dengan air ruqyah. Dia cuci piring. Kemudian juga bisa air ruqyah itu diambil air satu bak besar. Kalau ada daun bidara taruh 7 lembar. Kalau nggak ada, nggak pakai daun bidara pun nggak apa-apa. Jadi tetap bisa efektif ya. Air, kemudian dibacain ayat ruqyah, ditiup. Ambil semprotan setrika, itu yang biasa kita pakai di Indonesia, biasa semprotan. Diambil, kemudian Bapak Ibu keliling rumah. Misal di belakang rumah sana sering saya rasa nggak enak kalau malam. Datangin. Pagi hari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacain ayat ruqyah, semprotin. Ya Allah hancurin semua di sini sihir-sihir dan syaitan yang ada. Di ruqyah. Nah kalau rumah itu memang ada sihir, saya sarankan Bapak Ibu minimal 2 minggu di ruqyah. Artinya ada sihir gini, kita memang merasa pada saat ruqyah tadi, misalnya kita ruqyah sebentar ini, terasa ada efek. Kemudian kembangkan, pulang rumah sebentar, kerjasama suami istri, kemudian coba sama-sama untuk ngeruqyah air tadi. Bacain sama-sama air, kemudian air tersebut dipakai untuk semprot depan rumah. Karena biasanya orang-orang yang tanam sihir itu, tanam buhul di depan rumah atau di belakang rumah. Dia datang kadang-kadang dia yang tanam di situ. Memang kalau ada buhul maka makin kuat kan. Nah air ruqyah itu kalau disemprotin, subhanallah buhul di tanah bisa keluar. Bisa keluar dengan cara Allah SWT. Berapa kali kita perhatikan di Jakarta ini disemprot air ruqyah selama 2 minggu keluar. Jadi yang dia sembunyi di tanah itu keluar, kelihatan. Subhanallah. Itu bisa dengan air ruqyah. Semprot. Juga orang yang kena sihir menggunakan air ruqyah untuk mandi. Caranya bukan diambil air digebyur-gebyur, diambil air dibasahkan di telapak tangan. Jadi ada satu ember ditaruh di kamar mandi yang airnya sudah diruqyah. Taruh aja di situ. Setiap kali mau mandi, ini kalau kena sihir ya. Kalau enggak usah. Diambil air tersebut diusap kayak dibalsemin badan, air ruqyah itu.
Terus sudah satu badan, baru kemudian kita mandi biasa, pakai sabun, air biasa. Yang penting sudah diusap dengan air ruqyah. Biasanya pengalaman-pengalaman kami dulunya, itu kalau di ruqyah rumah, apalagi kalau di ruqyah sendiri, jangan kaget kalau kadang-kadang sering ada bau nggak enak di rumah, kayak bau busuk kadang-kadang dalam 2 minggu itu. Atau kadang-kadang ada belatung-belatung ditemukan di lantai. Atau pernah ada yang lebih ekstrim, ada ular yang keluar dari rumahnya, gitu kan? Ada ular yang mati, ya saya begitu. Itu nggak apa-apa, itu proses pengeluaran. Karena kadang-kadang di sini saya nggak tahu, mungkin di sini jauh ya, mungkin tidak begitu. Tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa, bangun rumah pasang kepala sapi di bawah, gitu kan? Itu buhul tuh. Nah bisa saja dia niatnya untuk melariskan rumah yang dia jual, propertinya misalnya kan gitu. Tapi dia tidak berpikir orang yang beli rumah terganggu karena itu ada setannya. Makanya berbahaya, harus diruqyah. Gitu. Nah ruqyah itu nanti akan menghancurkan buhul-buhul tersebut. Jadi bisa disemprot, bisa dipakai mandi dan seterusnya. Gitu kan? Dan ingat, semua buhul yang pernah diterima, semua bentuk tulisan, selain Al-Quran yang 30 juz, yang pernah dibilang simpan buat istrimu supaya sayang, suami sayang, tempat kerjamu jadi ini dan seterusnya, bakar semua, keluarin, jangan pernah ada. Ini harus butuh kerjasama sehingga ruqyahnya efektif. Kan gitu. Nah ini metode ruqyah yang kedua. Begitu pula kalau Bapak Ibu buka usaha, saya lihat di sini sih mungkin orang agak jauh dari seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa. Semuanya dukun berjalan gitu kan. Jadi pelaris-pelaris banyak. Nah ini pelaris-pelaris ini, kalau ada 3 rumah makan, ini 3-tiganya pakai dukun nih, pakai pelaris. Fungsinya pelaris ini, jin yang ada di situ itu, dia mengganggu supaya yang lain itu kalah, gitu kan? Supaya tidak masuk orang dan seterusnya dengan cara mereka lah. Gitu. Nah ini bisa diruqyah. Caranya ngambil air ruqyah ya yang sudah dibaca, kemudian disemprotin di sekitar tempat-tempat usaha sebelum dibuka. Saya punya restoran, saya ajarkan semua pegawai saya untuk ruqyah. Ya memang mereka ruqyah karena kadang-kadang ada orang hasut, ada yang datang. Karena saya pernah Bapak Ibu sekalian setelah 2 tahun saya buka rumah makan di Kalibata. Tidak sengaja saya datang malam, subhanallah, mohon maaf bahasa saya ini, ada satu saudari kita dari kampung istri saya Jawa Tengah, kerja di rumah gitu kan. Dia bantu di rumah, kemudian dia ikut. Ternyata anak ini pernah belajar ilmu tenaga dalam. Nah ini termasuk tenaga dalam itu berarti ditransfer jin ke dalam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar tenaga dalam, jangan heran kalau bereaksi sebentar ruqyah. Panas badannya itu karena memang waktu dimandikan, waktu ini itu berarti ada transfer, gitu kan? Bahasa bisa transfer tenaga dalam. Kalau tenaga dalam itu boleh, Nabi sudah pakai tenaga dalam, kalahin semua orang Quraisy di perang Badar dan perang Uhud. Itu tidak ada pakai begitu-begitu dalam Islam. Jadi itu termasuk, subhanallah, saya masuk ke restoran saya sendiri, pengalaman sendiri. Lalu saya baca, waktu sudah tutup surah Al-Falaq, mati lampunya, malam bisa jam 10 kita sudah tutup, saya baca surah Al-Falaq dan An-Nas, niat untuk meruqyah restoran saya. Begitu saja. Baca dengan tenang, dengan tartil, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu saya tiupin di seluruh ruangan saya niat, ya Allah kalau semua di ruangan ini ada sihir, ada syaitan, musnahkan semua. Pembantu ini subhanallah, duduk di salah satu lesehan, kesurupan. Waktu dia kesurupan saya tanya, saya ruqyah lalu saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini siapa? Dia bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Ngomong saya. Ini perempuan, suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Kapan saya bunuh? Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih. Dan dia lagi kesurupan. Maka saya bilang, kamu harus keluar sekarang. Kalau tidak, saya akan bakar kamu. Ya udah, akhirnya dia selesai, ya saya mau pergi. Ya udah pergi. Tapi seperti itulah. Jadi efek ruqyah itu besar. Efek ruqyah itu besar. Jadi tidak usah merasa nanti akan seperti apa ya, kesurupan, tidak usah. Jadi kuatkan hati, tidak perlu terganggu dengan itu. Merasa nggak enak nggak apa-apa. Bahasakan kalau emang rasanya kayak nggak enak nih, ya sudah. Berarti kita merasa mungkin dulu kita pernah disihir orang, kita nggak tahu. Mungkin kita pernah dulu pergi, Allahu alam, itu proses pembersihan. Jadi biarin aja, gitu kan? Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian? Siap praktek? Wah, cuma 3 orang.
Baik, ayo bismillah kita praktekin ya. Baik, telapak tangannya dibuka. Kemudian kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mempraktekkan ini, ya. Kita baca Al-Fatihah 3 kali dengan tenang dan tartil ya. Niatnya membentengi diri dari sihir dan syaitan. Ayo, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiup. Lagi yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiup. Ingat yang merasa gak nyaman, mau kesurupan, tahan, lawan. Tidak boleh dikuasai oleh syaitan. Ya. Nanti diusapin niat menghancurkan. Tapi ini membentengi dulu. Al-Fatihah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup lagi. Sekarang ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup. Baik, kita langsung masuk ke Al-Kafirun. Baca sekali saja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup. Tiup ya. Jadi niatkan bacaannya itu memang ditiup ke telapak tangan. Baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Sekarang usap dari kepala, diusap, usap terus. Dan ada bagian badan yang tidak kena, kuping, leher belakang, wajah, semuanya, lehernya, telapak tangan, diusapin semua. Niat ini membentengin diri dari semua sihir dan syaitan yang ada di badan. Semua, perutnya, punggungnya. Siapa yang selama ini rasa sakit-sakit di bagian tubuh tertentu tanpa sebab, misalnya tidak ada sesuatu, tidak ada rematik, coba digosok lebih lama di situ, digosok-gosokin, merinding, tidak apa-apa, itu efek. Karena kadang-kadang ada juga syaitan yang datang iseng, ya, emang dia iseng. Jadi misal dia lihat kita lagi lewat, dia lihat pada saat itu kita lagi kosong dari ibadah, dia bisa masuk. Kadang-kadang juga ada syaitan itu warisan, ya, diwariskan oleh nenek moyangnya dia, kakek-kakeknya atau neneknya yang tukang sihir. Karena ada kesepakatan antara si kakek sama penyihir ini untuk apa? Penyihir sama syaitan ini untuk mewariskan kepada anak cucu. Ini juga termasuk bisa terjadi. Udah diusap belum? Rasa apa? Ibu-ibu rasa apa? Enggak ada apa-apa? Masya Allah. Coba sekali lagi. Sekarang niat menyerang. Tadi itu membentengi diri, ya. Sekarang baca sekali lagi yang sama, niatnya menyerang, menghancurkan semua sihir atau syaitan yang ada di badan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba sekarang tiupnya 3 kali, ya. 3 kali. Tiup niat mentransfer bacaan ke telapak tangan, ya. Seperti itulah. Baik, sekarang baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup 3 kali. Baik, sekarang baca Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup 3 kali. Baik, Al-Ikhlas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Kemudian Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup. Niat sekarang, ingat niatnya ya. Niat, ya Allah hancurin semua, tidak terkecuali sihir dan syaitan di badan saya. Usap dari kepala. Niatnya begitu dalam hati. Terus hancurin semua. Minta sama Allah agar dihancurin semua. Jangan tersisa lehernya, telapak tangan. Kalau ada yang dirasa tiba-tiba nggak enak, terus gosok di situ. Biarin di situ, terus hancur ya Allah, hancurin gitu. Ya, minta kepada Allah agar dihancurin. Terus kalau yang dirasa nggak enak di mana? Di perutnya, di kakinya. Yang biasa sakit pinggulnya tanpa sebab, digosok-gosok. Bagaimana? Hah, ada yang rasa sesuatu? Ada yang tiba-tiba ketawa sendiri? Merinding. Yang lain gimana nih? Merasa tegar. Ya, itu bisa jadi itu efeknya. Bisa jadi memang selama ini ada waswas syaitan, mungkin karena tontonan, mungkin karena jamahan, maksiat yang kita lakukan tidak sengaja, itu hilang. Sama juga pernah ada pengalaman di ruqyah, Bapak Ibu sekalian, waktu di ruqyah enggak kesurupan, tapi dari kepala sampai kaki panas. Ternyata orang ini suka minum khamr, suka minuman keras. Jadi ternyata efeknya sampai ke orang minuman keras. Orang yang pernah narkoba, kalau di ruqyah, itu pasti panas badannya. Panas semua. Cuma bedanya antara minuman keras, narkoba sama sihir itu, kalau narkoba panas semua, satu badan dari kepala sampai kaki. Semuanya dia rasa panas. Tidak ada celah badan yang tidak panas. Itu berarti dari minuman keras atau narkoba. Tapi kalau dia rasa panas cuma lengan, cuma punggung. Biasa tempat-tempat sembunyi syaitan itu bagian kepala, bagian punggung, bagian kemaluan, kaki. Ya, ada yang kesemutan. Ada yang kesemutan nggak? Hah? Masa sembunyi-sembunyi. Nanti kalau Ustadz Khalid sudah pulang nyesal. Jauh loh saya dari Jakarta. Jadi kalau ada yang rasa gitu ya. Baik, sekarang kita coba yang ketiga. Kita ulangin. Caranya Bapak Ibu sekalian, pegang perutnya sama dada. Niatnya begini. Ya Allah, semua yang telah hancur di badannya hamba ini keluarkan. Dengan izinmu keluarkan. Jadi caranya tangan kanan, tangan kirinya ada di tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Nanti sambil baca ayat, jadi baca misalnya Al-Fatihah nih, waladhdallin, tiup. Gitu ya. Nanti ayat kursi tiup. Ya. Nanti terakhir itu niat minta sama Allah, ya Allah keluarkan semua, kumpulkan di perut hamba, tarik ke tenggorokan begini. Reaksinya. Coba kayak ditarik ke tenggorokan. Nanti ada terasa kayak sendawa, ada yang batuk, ada yang mau muntah. Itu reaksi. Biasanya keluar, enggak apa-apa, gitu kan? Nah, yang ketiga ini kalau ada yang tadi pura-pura sembunyiin bisa ketahuan.
Nah, dari tadi kan pada diam, nggak ada. Nggak. Ibu-ibu saya tanya apa nggak ada. Nggak. Ayo, Bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiup 3 kali ya. Coba ayat kursi sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup lagi. Sekarang kita masuk ke Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup 3 kali. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup 3 kali. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Minta sama Allah, ya Allah, keluarkan semua ya Allah kalau ada sihir dan syaitan dari tubuh hamba dan bentengilah hamba selamanya. Bismillah, Allah Akbar, tarik ke tenggorokan. Tarik. Seperti kita sedang mengeluarkan sesuatu. Ditarik ke arah tenggorokan. Kalau di telapak tangan ditarik ke ujung jari-jari. Kalau terasa gini ditarik ini. Di punggung nggak enak, seperti lagi ditarik. Minta dihancurin ya Allah, keluarin semua. Dari kaki, lututnya rasa nggak enak, seperti ditarik, dikeluarin, dibuang. Dari ujung jari-jari kaki, tarik jari-jari kakinya itu ditarik, keluarin. Nah biasanya kalau ada setan itu,
di badan dan dia kena ruqyah dan kesakitan atau dia sudah mati itu biasanya kita merasa kayak kesemutan, kayak ada yang jalan, biasanya itu keluar, nggak apa-apa, tarik semua, telapak tangan dari punggung, ya di kepala nggak enak, niat dikeluarin dengan izin Allah Subhanallah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan semua. Bagaimana? Nah, sendawa boleh nggak apa-apa, keluarin semua. Ini Masya Allah mayoritasnya nggak ada apa-apanya. Masih sembunyi ya.